Kamu mungkin pernah melewati jalur ini saat perjalanan malam. Tapi pernahkah kamu merasa seperti diawasi dari balik pepohonan? Atau tiba-tiba GPS-mu berhenti? Padahal kau yakin masih di jalan yang sama. Inilah Alas Roban, hutan angker di Kabupaten Batang yang menyimpan ribuan kisah tragis, penuh teror dan misteri yang tak bisa dijelaskan logika. Seorang sopir truk menceritakan pengalamannya yang hampir merenggut nyawa bukan karena kecelakaan, tapi karena sesuatu yang tak terlihat, dan malam itu ia tidak sendirian. Namaku Andra. Aku sudah lebih dari 12 tahun menjadi sopir truk lintas pulau, melintasi jalan-jalan besar hingga pelosok desa terpencil. Roda trukku sudah hafal kerasnya aspal Pantura, derasnya hujan di jalur selatan, dan pekatnya kabut malam. Tapi dari semua rute yang pernah kulalui, hanya ada satu jalur yang selalu membuat bulu kuduku berdiri setiap kali namanya disebut. Lingkar Alas Roban, jalur hutan lebat yang menghubungkan Kabupaten Batang dengan Semarang ini, memang terkenal sebagai jalur rawan. Tapi bukan hanya rawan karena tanjakannya yang curam atau tikungan mautnya yang menipu, melainkan karena cerita-cerita aneh yang terus beredar dari generasi ke generasi. Banyak sopir sepertiku yang memilih tidak lewat jalur itu saat malam hari, bahkan jika harus menempuh jarak lebih jauh sekalipun. Alas Roban bukan sekadar hutan biasa. Di balik rimbunnya pepohonan dan sunyinya malam, konon tersimpan dunia lain yang tidak terlihat mata. Dunia di mana suara-suara aneh bergema tanpa asal. Penampakan-penampakan ganjil muncul tiba-tiba di tengah jalan. Dan yang paling sering, perasaan diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Awalnya aku tidak percaya. Aku pikir semua itu hanya bualan warung kopi para sopir, dongeng klise, pengantar rokok malam. Tapi semua berubah sejak kejadian malam itu, malam di mana aku harus mengantar muatan dari Jakarta ke Surabaya. Dan tanpa pilihan lain, aku harus melewati jalur lingkar maut Alas Roban, sendirian. Hujan mulai turun saat aku memasuki daerah Limpung. Gerimis kecil yang awalnya hanya membasahi kaca depan pelen-pelen Beribak menjadi deras. Suara wiper menggesek kaca dengan ritme monoton, menambah kesan sepi yang menggantung di dalam kabin truk. Jam di dashboard menunjukkan jam 0:47 dini hari waktu, ketika kebanyakan orang sedang lelap dalam tidurnya. Sementara aku masih berkutat di balik kemudi, ditemani secangkir kopi pahit dan nyala temaram lampu indikator, ketika papan hijau bertuliskan Alas Roban muncul di tepi jalan. Entah kenapa tengkukku terasa dingin. Udara di dalam truk seperti menurun drastis, meski AC sudah kumatikan sejak dari Pekalongan. Kabut mulai turun perlahan dari laring-laring bukit yang mengapit jalan, seolah-olah awan turun ke bumi dan membungkus hutan dengan selimut putih yang dingin dan menyesakkan. Jarak pandang hanya sekitar 5 meter ke depan, dan lampu sorot truk tak lagi mampu menembus kabut tebal yang merambat pelan seperti makhluk hidup. Hutan di kiri kanan jalan tampak seperti dinding hitam yang hidup. Pohon-pohon besar menjulang, akar-akarnya keluar dari tanah dan menjalar ke pinggir jalan, seperti tenggen-tenggen tua yang ingin menangkap siapa saja yang lewat. Tidak ada kendaraan lain malam itu, tidak dari arah depan, tidak juga dari belakang. Hanya aku sendirian, melaju pelan di tengah hutan yang seakan menelan suara dan cahaya. Suasana terasa semakin janggal. Biasanya, bahkan di malam hari, masih ada 1-2 kendaraan melintas. Tapi malam itu hening. Begitu hening, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Radio truk yang biasanya kupasang untuk mengusir kantuk sengaja aku matikan. Entah kenapa aku merasa tak nyaman mendengarkan suara apapun, seakan telingaku sedang menanti sesuatu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku menarik napas panjang dan memantapkan hati. Ini cuma hutan, jalan seperti biasa. Gak usah mikir yang aneh-aneh, kataku dalam hati sambil menekan pedal gas. Tapi meskipun mulutku bicara begitu, ada perasaan tak enak yang terus mengendap di dada. Perasaan seperti sedang memasuki wilayah yang bukan milik manusia. Perasaan yang kelak akan terbukti bukan sekadar firasat kosong. Di tengah perjalanan yang semakin mencekam itu, tiba-tiba mataku menangkap sesuatu. Di balik kepulan kabut dan goyoran hujan, tepat di sisi kanan jalan, berdiri sosok yang langsung membuat tanganku refleks menekan pedal rem. Ban truk bergesekan dengan aspal basah, menciptakan suara decitan nyaring yang memekakkan telinga. Truk berhenti mendadak. Sosok itu tidak bergerak, berdiri diam, membatu, menghadap ke arahku. Seorang perempuan, tubuhnya kurus, hampir tak bergerak, seperti patung. Ia mengenakan gaun putih panjang yang kuyup oleh hujan. Kainnya menempel di tubuh seperti kulit kedua. Rambutnya panjang, basah,
menjuntai menutupi sebagian besar wajahnya. Tidak ada payung, tidak ada barang bawaan, dan yang paling membuatku bergidik, dia berdiri di tengah hutan, di malam buta, tanpa penerangan, tanpa alasan yang masuk akal. Hatiku berdebar hebat. Kupicingkan mata, mencoba memastikan apakah itu manusia sungguhan atau sekadar bayangan yang dipermainkan kabut. Tapi semakin kupandangi, semakin terasa nyata. Sosok itu tidak hanya terlihat oleh mataku, tapi juga dirasakan oleh tubuhku, seolah-olah kehadirannya menekan udara di sekitarku, membuat dada terasa berat dan sulit bernapas. Aku berpikir untuk turun dan menanyakan apakah dia butuh bantuan. Tapi tubuhku tidak mau bergerak. Ada rasa takut yang menahan setiap otot. Jari-jariku mencengkeram setir begitu kuat hingga buku-bukunya memutih. Di tengah keraguanku, aku mengedipkan mata. Hanya satu kali, dan saat ku buka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Begitu saja, hilang, tanpa suara, tanpa jejak. Aku langsung menoleh ke kaca spion, ke sisi jalan, ke semak-semak di sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang makin tebal dan hujan yang terus jatuh tanpa henti. Pikiranku mulai kacau. Mungkin cuma halusinasi, bisikku, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan ganjil itu tak juga pergi, karena jauh di lubuk hatiku, aku tahu, yang kulihat tadi bukan sekadar ilusi, sedang mengawasiku. Kupaksakan diriku kembali fokus ke jalan. Tangan gemetar, napas memburu, dan keringat dingin mulai membasahi pelipis. Meski udara malam itu benar-benar menusuk tulang, aku kembali menginjak pedal gas perlahan, mencoba melanjutkan perjalanan seakan tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatiku, badai sudah meledak. Ada rasa cemas yang tak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang sedang menungguku di ujung jalan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Kabut semakin tebal. Lampu sorot trukku nyaris tak berfungsi. Hanya beberapa meter ke depan yang terlihat, sementara sisanya seperti ditelan kegelapan pekat. Dan lalu, sesuatu terjadi. Radio trukku tiba-tiba menyala sendiri. Suara nyaring muncul tiba-tiba dari speaker, membuatku terkejut hingga nyaris menghentakkan kaki ke pedal rem lagi. Tapi bukan lagu modern atau siaran biasa. Yang keluar dari radio adalah suara lagu Jawa, kuno, lirih, sendu, dengan irama gamelan lambat yang terdengar seperti dari dunia lain. Suara sindennya mendayu-dayu, parau dan berat, seolah datang dari kerongkongan yang penuh luka. Lagu itu tidak pernah kusetel, tidak ada dalam daftar saluran manapun, dan truk ini tidak memiliki fitur pemutar musik otomatis. Aku tahu itu. Aku sangat tahu. Suara gamelan terus berputar, menggema dalam kabin yang sempit dan menambah rasa mencekam. Kupencet tombol off berulang kali, tapi radio tidak mati, malah suaranya semakin lirih. Dan kemudian berubah. Lagu itu mulai pudar dan digantikan oleh bisikan yang sangat pelan, seperti suara seseorang yang bicara dari balik dinding tipis. Suaranya menyerupai perempuan, parau, lirih, tapi jelas. Perlahan, ia berkata, "Jangan lewat sini, Mas. Pulanglah." Sebelum semuanya terlambat, suara itu tidak sekali. Ia mengulanginya, lebih jelas, lebih dekat, seolah berasal dari belakang telingaku, bukan dari radio. Aku refleks menoleh ke belakang, tapi kursi penumpang tetap kosong. Tak ada siapa-siapa. Dalam sekejap suhu kabin terasa anjlok. Embun mulai muncul dari napasku sendiri. Dan entah dari mana, muncul bau bunga melati yang sangat tajam. Bukan wangi yang menenangkan, tapi wangi yang menusuk. Seperti bangga-bangga yang sudah mulai membusuk di atas nisan. Aku terpaku, tubuhku gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak jadi sopir truk, aku merasa benar-benar ingin berhenti. Tapi di jalan seperti alas roban, kadang berhenti justru jauh lebih berbahaya daripada terus berjalan. Aku mencoba menenangkan diri, meskipun dada terasa seperti ditekan beban tak terlihat keringat dingin, membasahi leher dan punggungku, seolah tubuh ini sedang diselimuti hawa dari dunia lain. Aku kembali fokus ke jalan, menggenggam setir arah torat, dan mempercepat laju truk. Aku pikir, kalau bisa cepat keluar dari kawasan ini, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak semudah itu. Beberapa menit berlalu, aku mulai sadar ada yang tidak beres dengan GPS di dashboard. Sebelumnya, jarak menuju Semarang hanya sekitar 45 km. Tapi sekarang, angkanya seperti tak bergerak. Padahal aku merasa sudah melaju cukup jauh. Bahkan 1-2 tanjakan dan turunan khas lingkar alas roban sudah kulewati. Namun posisi titik GPS tidak berubah sama sekali. Seolah-olah aku berjalan di tempat. Aku menekan tombol refresh, mematikan dan menyalakan ulang aplikasi. Tapi tetap saja, layar menunjukkan posisi yang sama. Di jalur yang itu-itu saja, jalan lurus.
dikelilingi pepohonan dan tanpa penanda keluar. Pikiran gilaku mulai bermain. Apa aku tersesat di dalam lingkaran? Apa aku sedang dibawa ke dimensi lain? Seperti di cerita-cerita, suara-suara di kepalaku mulai kacau. Bahkan suara mesin truk yang biasanya mengisi keheningan, kini terdengar seperti raungan tak beraturan, menambah suasana kacau di pikiranku. Aku melirik keluar jendela. Pohon-pohon yang kulihat sejak tadi mulai terlihat aneh. Batangnya melengkung, tidak wajar, seperti membungkuk ke arah jalan. Daunnya bergerak bukan karena angin, tapi seperti mengangguk pelan. Entah sugesti atau bukan, tapi jalanan yang kulewati terasa semakin sempit. Seakan pepohonan ingin menutup jalan, mengurungku. Dan di tengah semua keganjilan itu, aku kembali mendengar sesuatu. Bukan suara dari radio. Kali ini, jelas berasal dari luar truk. Langkah kaki, pelan, teratur diiringi suara kerikil dan dedaunan basah terinjak. Awalnya hanya satu, lalu dua. Lalu terdengar seperti banyak langkah mendekat dari arah kiri jalan, dari balik pohon-pohon besar itu. Tapi saat kulihat ke sana, lagi-lagi, tak ada siapa-siapa, hanya kabut dan hitam. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar, dan di saat itulah aku sadar, aku bukan lagi satu-satunya makhluk hidup di tengah hutan itu. Ketika perasaan terjebak dan diawasi sudah bercampur menjadi satu, pandanganku mendadak tertuju pada sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Tepat di depan truk, hanya beberapa meter dari bumper, sosok itu muncul lagi. Wanita bergaun putih yang sebelumnya kulihat berdiri di tepi jalan, kini berdiri tegak di tengah aspal basah, menatap langsung ke arahku. Tapi kali ini, aku bisa melihat wajahnya. Meski kabut pekat dan derasnya hujan mencoba menyembunyikan detailnya, mataku seperti dipaksa melihat jelas. Wajah itu bukan wajah manusia biasa. Kulitnya pucat seperti mayat, kebiruan di beberapa bagian seolah sudah mulai membusuk. Matanya terbuka lebar hitam pekat tanpa bola mata. Hanya kehampaan yang menatap lurus ke dalam jiwaku. Mulutnya menganga lebar, tak wajar, hingga ke pipi. Dan dari sana, menetes cairan gelap, entah darah, atau sesuatu yang lebih menjijikkan aku. Menjerit tanpa suara. Tenggorokanku tercekat, tangan refleks membanting setir ke kiri, mencoba menghindar. Truk berguncang keras, ban selip di aspal licin. Dalam hitungan detik yang terasa seperti mimpi buruk, tubuhku terhuyung di dalam kabin, dan truk meluncur ke sisi jalan, menabrak semak dan berhenti di bahu tanah yang berlumpur. Mesin mati, lampu padam, semua hening. Hanya suara hujan yang menetes dari atap truk dan detak jantungku yang menggedor keras di dada. Aku duduk membatu, napas terengah-engah. Tanganku gemetar hebat, sementara mata terus memandangi jalan di depan. Tapi sosok itu menghilang lagi, seakan hanya muncul untuk membuatku kehilangan kendali. Untuk beberapa saat, aku hanya bisa duduk diam, tak tahu harus bagaimana. Lalu, perlahan dari balik kaca jendela yang mulai berembun, aku mendengar suara lain. Bukan suara hujan, bukan suara hewan malam, tapi ketukan tok-tok-tok. Terdengar dari arah belakang truk, lambat dan berulang. Seperti ada yang mengetuk dari dalam bak. Tok-tok-tok, ketukan itu terus berulang. Pelan namun ritmis, terdengar seperti seseorang atau sesuatu yang sengaja memberi tanda kehadiran. Aku menahan napas, mataku pada kaca spion kanan yang menghadap ke bak belakang. Tapi dalam gelap dan kabut, tak ada apa-apa yang terlihat selain bayangan truk dan semak-semak basah. Awalnya aku mencoba mengabaikannya. Aku pikir mungkin hanya efek dari ranting pohon yang jatuh atau suara tetesan air yang mengganggu pendengaranku. Tapi tidak, suaranya terlalu nyata, terlalu rapi, terlalu berirama. Seperti code, seperti panggilan. Aku menguatkan hati dan mengambil senter dari dashboard. Cahaya dari senter itu goyah karena tangan kiriku gemetar hebat. Perlahan aku membuka pintu truk, dan angin malam langsung menyambut dengan bau lembab khas hutan dingin menusuk. Tapi bukan hanya karena udara Eda Hawalen, hawa yang membuat tulang belakangku terasa seperti disiram es. Langkahku berat ketika aku berjalan ke belakang truk. Suara ketukan masih terdengar, dan kini semakin jelas. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas agar tidak limbung. Aku tahu betul bak trukku kosong malam itu, tak ada muatan, hanya peti-peti kosong yang terikat kuat. Tapi kenapa suara itu seperti berasal dari dalam? Aku berdiri di sisi bak. Cahaya senter kuarahkan perlahan ke atas, ke pintu belakang yang sedikit terbuka. Suara ketukan berhenti. Seketika, sunyi menggantung. Aku menunggu beberapa detik. Tak, lalu dengan yari-yari yang dingin dan lemah, aku dorong pintu bak terbuka penuh,
dan di dalamnya, hanya besi basah dan lantai yang licin terkena air hujan. Namun saat aku hendak menurunkan senterku, sekelebat bayangan putih melintas di pojok mataku. Cepat, sangat cepat, hampir tidak terlihat, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Aku refleks menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi dari arah hutan terdengar suara yang lebih mengerikan. Bukan ketukan, bukan langkah kaki. Kali ini, suara tertawa, lirih, serak, melengking seperti wanita tua yang terbahak di antara tangis. Aku langsung berlari kembali ke dalam truk, membanting pintu dan mencoba menyalakan mesin. Tanganku gemetar, kunci nyaris terjatuh dari genggaman. Dalam hati aku hanya bisa berdoa, apapun itu, jangan ikut naik ke dalam. Dengan napas terengah, aku berhasil memutar kunci dan mesin truk meraung pelan, hidup kembali. Lampu dashboard menyala bersamaan dengan suara deru mesin yang terasa. Seperti satu-satunya hal waras yang tersisa di tengah kegilaan malam itu. Aku tidak buang waktu. Kaki langsung menginjak gas, dan truk perlahan merangkak maju meninggalkan sisi jalan yang baru saja nyaris menelanku ke dalam kehampaan. Tapi perasaanku masih kacau, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Karena meskipun truk sudah kembali berjalan, aku merasa tidak benar-benar sendiri di dalam kabin. Suasana mendadak berubah. Lebih dingin, lebih sunyi, seperti suara luar teredam oleh sesuatu. Aku merasa ada yang mengawasi. Bukan dari luar, tapi dari dalam trukku sendiri. Aku menoleh ke kaca spion tengah dengan gerakan lambat, nyaris tak sadar. Dan disitulah aku melihatnya kursi penumpang yang tadi kosong, kini diduduki oleh sosok itu. Perempuan berbaju putih yang kulihat sejak awal. Duduk diam, menghadap lurus ke depan. Rambut panjangnya masih menutupi sebagian wajah, tapi aku bisa melihat sedikit dari wajahnya yang rusak kulit pucat robek. Di pipi kiri memperlihatkan jaringan otot hitam yang membusuk. Tangannya pucat kebiru-biruan diletakkan rapi di pangkuan, seolah ia adalah penumpang biasa. Tapi tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya kehadirannya yang membuat udara seisi kabin berubah menjadi sesak dan mencekam. Aku tak bisa berteriak, tercekat di tenggorokan, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Napasku berat, tangan di setir sudah mulai mati rasa, tapi truk tetap berjalan. Entah karena aku yang menyetir, atau karena sesuatu yang lain dalam kepanikan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi, bahwa aku hanya terlalu lelah. Tapi kemudian, dari kursi sebelah, terdengar suara lirih seperti isak tangis yang tertahan. Bukan tangisan keras, melainkan suara orang menahan pilu, patah, penuh dendam. Dan tiba-tiba, perlahan, kepala sosok itu menoleh ke arahku. Bukan dengan gerakan normal, tapi memutar perlahan seperti boneka rusak. Matanya kini terlihat jelas, hitam, legam, kosong, dengan sorot yang menyerap cahaya. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam berlumur darah, dan dari tenggorokannya keluar suara parau. "Sampai mana, Mas?" Aku membelalakan mata, mulutku terbuka, mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tenggorokanku terkunci oleh rasa takut yang membeku. Sosok wanita itu kini benar-benar menatapku. Tatapannya tajam, kosong, namun menyimpan sesuatu yang dalam, dendam, luka, dan kegelapan yang tak bisa dipahami manusia biasa. Wajahnya hanya berjarak beberapa jengkal dari wajahku. Napasnya atau entah apa itu menghembuskan hawa dingin bercampur bau amis. Seperti darah basi langsung ke kulitku. Tanganku gemetar hebat, hampir kehilangan kendali atas setir. Tapi sesuatu dalam diriku berkata satu hal, jangan berhenti. Apa itu? Yang terjadi, jangan berhenti, jangan menoleh, jangan pedulikan dia. Maka aku pun memaksa diriku tetap menatap lurus ke depan. Meski dalam bayangan sudut mataku, sosok itu tetap duduk di kursi penumpang, tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap. Truk terus melaju, membelah kabut tebal yang kini terasa seperti kabut. Jalan di depan tidak menunjukkan tanda keluar dari hutan. Tidak ada papan penunjuk jalan, tidak ada lampu jalan. Bahkan tanda kilometer pun seolah lenyap dari dunia. Aku seperti mengemudi dalam lorong waktu, dikepung oleh hutan yang tak berujung dan kegelapan yang semakin menyatu dengan pikiranku. Beberapa kali aku mencoba mengalihkan pikiran. Kumainkan jari ke tombol radio, menyalakan saluran lain, tapi hanya ada suara desis statis. Tidak ada siaran, tidak ada lagu, tidak ada suara manusia lain. Seolah aku benar-benar telah keluar dari dunia normal dan masuk ke ruang di mana waktu dan logika tidak lagi berlaku. Tiba-tiba, dari kursi penumpang terdengar suara tawa kecil. Pelan, pelan sekali. Suara itu seperti serpihan cermin yang menggores. Telinga, lirih,
namun sangat menusuk. Tawa itu tidak seperti tawa manusia. Ada nada lirih, tinggi, lalu turun ke frekuensi dalam yang nyaris tak terdengar, bercampur dengan suara tangisan yang membuat hati terasa nyeri. Aku menggigit bibir sendiri, keras-keras, sampai terasa asin. Aku hanya ingin keluar dari hutan ini. Aku hanya ingin malam ini berakhir. Tapi di luar sana, pepohonan tampak seperti menari dalam kegelapan. Mereka bergerak perlahan, seolah menyambut kehadiran sesuatu. Dan aku mulai sadar, mungkin aku sudah tidak berada di jalur yang sama lagi. Karena semua yang kulihat terasa tidak nyata, terasa salah. Aku tak tahu berapa lama aku menyetir dalam kondisi seperti itu. Rasanya waktu melambat, membeku dalam keheningan yang menyiksa. Suara tawa samar itu telah berhenti. Tapi justru keheningan setelahnya jauh lebih mengerikan. Rasanya seperti berada di tengah arena, dikelilingi sesuatu yang menunggu momen tepat untuk menyerang. Jantungku berdetak terlalu cepat, hingga kupikir aku bisa mati hanya karena rasa takut ini. Dan saat pikiranku mulai kacau, aku memberanikan diri sedikit saja melirik ke kursi penumpang. Tidak ada siapa-siapa. Kursi itu kosong. Tak ada sosok wanita, tak ada rambut basah. Aku hampir tak percaya, bahkan sempat berpikir bahwa semua yang kulihat dan dengar hanyalah permainan otak karena lelah dan stres. Aku menghela napas lega, meski dadaku masih sesak. Aku berusaha meyakinkan diriku, mungkin tadi cuma bayangan, halusinasi. Tapi keyakinan itu hanya bertahan beberapa detik saja, karena saat aku melirik, kaca spion tengah aku melihatnya. Bukan di kursi penumpang, bukan di luar truk, tapi di bangku panjang belakang kabin, tempat penyimpanan barang. Sosok itu duduk membungkuk. Tubuhnya melipat seperti mayat yang dikubur dalam karung. Kepalanya menunduk, rambutnya menjuntai ke lantai. Tapi yang paling membuat darahku membeku, dia bergerak perlahan, seolah sedang merangkak, mendekat. Aku membalikkan badan, melihat langsung ke belakang kursi dengan napas tersengal. Tapi tidak ada apa-apa. Kosong. Hanya kabel, kotak alat, dan selimut lusuh. Tapi bau anyir itu kembali. Menguar, kali ini lebih tajam, seperti daging busuk yang dikubur terlalu lama lalu terangkat oleh hujan. Aku menoleh ke depan lagi, dan langsung menjerit. Sosok perempuan itu sudah di kaca depan. Menepul, mukanya penuh luka robek, matanya hitam semua, dan dari mulutnya menetes cairan merah gelap yang membentuk simbol-simbol aneh di kaca. Dia menatap langsung ke mataku, dan tersenyum, senyum yang bengkok, menusuk dan mengandung amarah ribuan tahun. Kaca depan berguncang hebat, seolah sesuatu mencoba masuk ke dalam. Suara ketukan bertubi-tubi mengisi kabin. Trukku terguncang seperti dilempar-lempar lampu depan mati. Hutan lenyap dari pandangan. Hanya kabut, dan wajah itu. Wajah yang seperti muncul dari dalam mimpi buruk yang menolak berakhir. Aku hanya bisa menutup mata, menggenggam setir erat, dan berdoa. Sambil menahan air mata yang entah kenapa mulai mengalir tanpa kendali, mataku tetap tertutup rapat. Napasku memburu tak terkendali, dan tanganku mencengkeram setir sekuat tenaga, hingga sendi-sendi terasa nyeri. Jantungku seperti akan meledak. Aku tidak tahu harus bagaimana selain bertahan. Aku tidak tahu apakah trukku masih berjalan atau sudah berhenti. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak berani membuka mata. Tidak. Saat itu, tidak dengan sesuatu yang barusan menatapku dari balik kaca depan. Namun dalam kekalutan itu, perlahan aku mulai sadar, tidak ada lagi suara, tidak ada ketukan, tidak ada tawa, tidak ada geraman atau bisikan, hanya keheningan. Keheningan yang terlalu sempurna. Bahkan suara hujan pun seperti diserap oleh kegelapan malam. Aku membuka mata perlahan, seperti seseorang yang mencoba mengintip dunia dari balik mimpi buruk. Lampu depan trukku kembali menyala samar, menerobos kabut yang mulai menipis. Jalanan terlihat lagi, meski tak sepenuhnya jelas. Dan anehnya hutan di sekelilingku mulai terlihat normal. Tidak lagi menggulung seperti tadi. Pohon-pohon tidak bergerak, tidak ada sosok putih, tidak ada bayangan melayang. Untuk sesaat, aku berpikir bahwa semua itu sudah berakhir. Bahwa aku telah melewati lingkaran yang sering diceritakan para sopir senior. Lingkaran gaib di alas roban yang bisa menjebak siapa saja yang tidak siap mental. Tapi keyakinan itu buyar. Saat aku kembali melirik ke kaca spion, seseorang duduk di belakang. Lagi, bayangan itu samar, seperti kabut yang menempel di jok belakang. Tapi kali ini berbeda. Sosoknya tidak lagi duduk diam. Ia menunduk dan menggigil. Menangis. Suara isaknya lirih, namun menyayat. Seperti seseorang yang terlalu lama menanggung beban kesedihan. Suara itu sangat manusiawi. Terlalu manusiawi. Dan karena itulah semakin menyeramkan. Maafkan aku, bisiknya lirih. Suara perempuan. Tapi bukan seperti sebelumnya yang penuh kebencian.
ini. Penuh luka, aku menoleh pelan, dan kali ini aku tidak berani mengedip. Sosok itu masih di sana, tapi sekarang aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Ia tampak seperti gadis muda. Mungkin usianya tak jauh dari 20-an. Wajahnya tidak sepenuhnya hancur, tapi dipenuhi bekas lebam, luka, dan darah kering. Matanya merah, bengkak karena menangis, bibirnya pecah-pecah. Dan dalam gumaman pelan, ia mengulang kalimat itu. Maafkan, aku cuma ingin pulang. Dunia seperti membeku saat aku menatapnya. Rasa takutku berubah menjadi campuran iba dan kebingungan. Siapa dia? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Namun sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, dia menghilang. Seketika, tidak ada efek kabut, tidak ada suara, hanya lenyap seperti tiupan angin memadamkan nyala lilin. Setelah sosok itu menghilang, aku terdiam beberapa menit tanpa bergerak. Masih duduk di balik kemudi, tubuhku lunglai, jari-jariku mati rasa, dan mataku terasa berat seperti menanggung beban seumur hidup. Udara dalam kabin terasa sedikit lebih hangat. Atau mungkin tekanan gaib itu benar-benar telah mereda. Tapi, di balik perasaan lega yang samar, pertanyaan demi pertanyaan mulai menguasai pikiranku. Siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa ia terus muncul? Kenapa ia menangis, meminta maaf, lalu berkata ingin pulang? Dan yang paling menghantui, kenapa dia memilihku untuk melihat dan mendengarnya? Aku memandang keluar jendela. Kabut memang mulai menipis, tapi tidak ada tanda bahwa aku semakin dekat ke Semarang atau keluar dari jalur alas roban. Jalur ini masih membentang panjang, sunyi, dan dingin. Namun entah kenapa, ada dorongan dalam hati seperti suara samar yang membimbingku. Sebuah rasa intuitif yang berkata, ikuti saja jalan ini, dan jangan berhenti. Aku kembali menginjak pedal gas, membiarkan truk melaju pelan. Tak ada lagi rasa panik, tapi yang tersisa hanyalah keotehesan luar biasa. Semua indraku siaga, mengawasi setiap perubahan suara, bayangan dan aroma. Dan dalam keheningan itu, aku mulai mengingat sebuah cerita lama yang pernah kudengar dari seorang sopir tua di warung kopi daerah Kendal. Ia bilang, di alas roban itu ada arwah gadis yang sering menampakkan diri ke sopir-sopir malam. Konon dulunya dia korban tabrak lari. Jenazahnya tidak pernah ditemukan karena dibuang ke jurang. Arwahnya gentayangan, naik ke kendaraan siapa saja yang lewat tengah malam. Dan biasanya, dia cuma minta satu hal, pulang. Centangku saat mengingat cerita itu, apakah perempuan tadi adalah gadis yang dimaksud? Apakah jeritannya, bisikannya, dan tangisnya tadi adalah wujud dari rindu yang tak tersampaikan? Aku bergidik. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena empati. Rasa ngeri itu berubah menjadi kesadaran bahwa mungkin selama ini bukan aku yang diteror, tapi aku yang dipilih untuk mendengar kisah yang belum usai. Dan malam itu, entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak awal perjalanan, aku merasa tidak sendirian, tapi tidak lagi merasa terancam. Seolah kehadirannya masih ada, namun tidak untuk menyakitiku. Ayah, ingin didengar sejak malam itu. Aku tidak pernah lagi memandang alas roban sebagai sekadar jalur hutan biasa. Di balik rimbunnya pepohonan dan kabut yang menyesatkan, ternyata tersimpan luka-luka lama yang belum disembuhkan. Arwah-arwah yang belum menemukan jalan pulang, menunggu agar ada yang mendengar kisah mereka. Mungkin bukan semua hantu ingin menakuti. Sebagian dari mereka hanya ingin dikenang atau dimaafkan. Dan malam itu, aku belajar satu hal penting di jalan-jalan sunyi seperti alas roban. Tidak semua yang menumpang itu terlihat oleh mata. Kalau kamu punya pengalaman horor serupa, entah di jalur angker, penginapan berhantu, atau gang sempit yang menyimpan misteri, jangan ragu tulis di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa kami angkat dan ceritakan di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita horor nyata lainnya dari seluruh penjuru Nusantara. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, kalau kamu merasa sedang diawasi di tengah jalan sunyi, mungkin kamu memang tidak sendirian.